application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya. Nah, ini termasuk yang ringan dan yang lucu juga sebenarnya, tapi oke deh. Tentang Akbar Faisal. Akbar Faisal ini seorang YouTuber juga ya. Ya, termasuk influencer yang kalau Anda perhatikan channelnya Akbar Faisal Unsensor itu kebanyakan isinya itu ya nyerang-nyerang pemerintah gitu ya. Nyerang-nyerang Pak Jokowi ya dan keluarganya. Ya, nanti Anda lihat saja lah ya. Ini kan saya promosi nih buat Akbar Faisal ya. Nanti kita akan lihat dia bagaimana dipermalukan oleh Ara atau Marwarar Sirait ketika dia mau mencoba membuli Pak Jokowi sekaligus Prabowo tentang proyek IKN. Tapi seperti biasa, saya lewatkan dulu ini ya, yang ringan dan yang lucu. Baru nanti saya perlihatkan bagaimana itu Akbar Faisal justru dipermalukan oleh Ara Sirait ketika mencoba membuli Jokowi dan Prabowo. Oke, ini dulu nih yang numpang lewat ya, video lucu. Anda simak aja lah. Ini silakan ketawa, ini dari TikTok seorang yang memang sering lucu-lucuan gitu ya tentang PDIP dan Ibu Mega. Yuk, ini kita dengarkan videonya. Ini lucu sekali menurut saya ya. Saya nonton ketawa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu. Kemana aja bu? Kok akhir-akhir ini jarang banget nongol? Kok ngomong begitu? Mentang-mentang lah. Kenapa? Ya, mentang-mentang sekarang anak kandung sudah berhasil menjadi ketua DPR RI sebanyak 2 kali. Terus keponakan udah ditunjuk langsung menjadi anggota DPR. Belum lagi cucu udah melenggang ke Senayan, ya kan? Iya. Wah, pokoknya enak banget lah jadi ibu. Udah nggak mikirin apa-apa lagi. Lah iyalah. Ini parah nih. Tapi Bu, yang paling membahagiakan lagi di antara semua itu, Apa? walaupun sekarang keluarga Bung Karno itu banyak yang melenggang ke Senayan, tapi nggak ada tuh yang ngomong politik dinasti, itu nggak ada. Nggak berani itu sama ibu, sama partai ibu, nggak berani mereka. Ya tentu dong. Beda sama keluarga Pak Mulyono. Kenapa? Kalau keluarga Pak Mulyono mah walaupun produk pilihan rakyat, tapi bersangkutan dengan Pak Mulyono tetap dibilang dinasti, ya kan? Di demo kesana kesini, politik dinasti katanya. Walaupun itu produk pilihan rakyat, beda dengan partai ibu. Walaupun istilahnya ditunjuk langsung sama ketum gitu, tapi enggak ada yang ngomong dinasti itu. Itulah enaknya jadi kader partai ibu. Gak ada yang berani. Apa sih rahasianya bu? Mungkin saya pinter. Bu, Ya. kalau bisa saya juga ditunjuk dong bu jadi anggota DPR. Saya juga mau. Kamu tuh siapa? Ya bukan siapa-siapa sih, tapi kali aja berkat ibu yang nunjuk gitu ya, siapa tahu saya bisa melenggang ke Senayan gitu. Enak men ya. Bisa nggak ibu bantu saya? Nggak bisa. Jadi benar nih ibu nggak bisa bantu saya untuk jadi anggota DPR gitu? No. Bisa? No and no.
Ya udah deh kalau nggak bisa, saya jadi rakyat jelata aja deh. Ya sudah. No, no, no. Anda dengar tadi ya, saya nggak usah bahas lah ya. Ini sepertinya nyindir ya, mengenai siapa itu, Romi Soekarno ya, yang jadi anggota DPR setelah dua kader PDIP yang dapat suaranya lebih banyak dari Romi Soekarno, tanda kutip disuruh mundur oleh Ibu Ketum ya. Makanya netizen seperti yang di video saya sebelumnya, mana itu Najwa Shihab ya, yang dulu bilang darurat, darurat, Indonesia darurat, Garuda Biru. Kenapa nggak bikin lagi video Garuda Merah? Ini kan darurat juga. Padahal yang pilih Romi itu, rakyat itu bukan pilih Romi kebanyakan, pilih dua di atasnya. Bikin dong Indonesia darurat, Garuda Merah. Ini kan sindirannya lucu juga ya. Oke deh, itu aja, Anda simpulkan lagi lah sendiri ya, mengenai video lucu tadi. Nah, masih berkaitan dengan kader PDIP. Ternyata Pramono Anung dan Rano Karno didukung oleh Sengkuni Amin Rais ya. Nah, ini ada cuitan dari siapa, Alex atau siapa itu ya. Percayalah, kalau didukung Sengkuni pasti kalah deh ya. Ridwan Kamil Suswono yang dapat durian luntur katanya ya. Asik. Nah, apalagi nih yang ringan. Nah, ini dia nih. Tempo nggak tahu ya kenapa ya. Kayaknya dia benci banget gitu sama Jokowi ya. Nah, tapi ya kita tinggal tunggu waktu aja, Tempo ini akan jadi apa nanti, akan jadi tempe atau jadi apa ya. Ya, lihat aja ya. Dia masih terus berlindung di balik undang-undang kebebasan pers. Walaupun ini sebenarnya dia menghina seorang kepala negara. Kita lihat nih ya. Jika Anda terpapar konten media sosial, pidato menteri atau berita media massa yang memuji-muji program dan kebijaksanaan atau kebijakan di sini maksudnya ya, dari Jokowi, Anda mungkin sedang mengonsumsi propaganda. Lu yang bikin propaganda buruk ini ya. Lihat aja tuh, kurang ajar kan? Gambarnya ada ditambah kata-kata operasi memoles citra. Jadi Jokowi memoles citra Jokowi sendiri, kira-kira begitu. Ini kan kurang ajar sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, baca nih ya, menjelang akhir tahun, ini promosi nih koran Tempo ya. Waktunya bagi-bagi diskon, serbu diskon 84% untuk akses berita eksklusif di Tempo Digital Premium selama 12 bulan. Ya, yang kemarin udah saya pernah bahas, oke ya. Khusus pelanggan baru berlaku 8-20 Oktober 2024. Yuk, ambil diskonnya, sahabat Tempo. Nah, kemarin janjinya 110.000, sekarang diturunin lagi 105.000. Terus saja turun ya. Makanya kita tunggu sampai diskonnya 100%. Nah, baru Anda langganan gitu ya. Oke deh. Lanjut. Nah, di sini cuitan dari Vikyosi bilang, menteri-menteri di kabinet Pak Presiden Prabowo tidak boleh ada yang jadi petugas partai. Setuju. Jadi nggak boleh tuh dari partai A, misalnya jadi menterinya Pak Prabowo, dia lebih mengutamakan kepentingan partainya ketimbang kepentingan negara. Nggak boleh ada petugas partai di kabinetnya Pak Prabowo. Begitu maksudnya ya. Itu adalah pidatonya Pak Prabowo lah itu ya. Jadi nggak boleh itu lebih nurut kepada ketua umum partai atau mementingkan partainya. Harus mementingkan negara. Ada statement ya dari politisi Filipina, namanya saya lupa. Ya, dia bilang, my loyalty to my party ends. Ya. Ketika saya terpilih ya, atau loyalitas saya terhadap partai saya berhenti ketika saya terpilih. Dia lebih loyal terhadap bangsa dan negara, tidak lagi terhadap partainya. Jadi di sini dipuji dia, mantap jenderal, banteng kicep. Mantap, Anda tahu sendiri lah maksudnya apa ya. Nah, kemudian ada cuitan dari Mas Piu ya. Mas Piu bilang, alhamdulillah katanya ya. Kabarnya sudah minta maaf ke Prabowo. Kemarin sudah ada yang sowan ke Prabowo Subianto. Kekuasaan itu indah kawan.
Nah, maksudnya apa? Ntar kita lihat videonya ya. Jadi dulu yang suka bilang Prabowo penculik, Prabowo begini, Prabowo begitu, sudah ada yang sowan minta maaf ya. Tapi ada juga yang nggak minta-minta maaf, tapi sekarang pura-pura jadi pembelanya Prabowo. Wah. Jadi kekuasaan itu indah. Jadi kalau Prabowoan sudah terpilih ya, deket-deketlah sama Prabowo supaya dapat cipratan kue gitu maksudnya ya. Nah, kita lihat nih maksudnya apa nih dari video ini ya. Yuk, ini videonya menarik. Simak ya videonya. Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Oke. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Oke. Kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Dulu bilang terlibat pelanggaran HAM, sekarang Oke. itu kan nggak logis gitu loh. Kalau saya jadi mereka saat ini satu hari ya misalnya terjadi goncangan ataupun ternyata mendukung, saya minta maaf dulu, sorry ya, yang dulu itu nggak benar. Ini sekarang orang bisa nuduh bilang ngasih award pembohong, sekarang dia mati-matian belain, tapi nggak minta maaf, nggak meralat yang dulu itu. Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politisi kita perlu dicek juga ini. Kok bisa ada orang sudah menuduh orang dengan terbuka, lalu tiba-tiba dia membela? Berbalik mati-matian tapi tidak meralat statement yang lama. Kan aneh tuh. Oh, dia bilang terlibat penculikan ya kan, tapi sekarang dia berbeda di depan karena dapat jabatan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya sebagai politisi dan juga akademisi, saya sedih gitu loh. Anda dengar ya? Nggak tahu ini channelnya Akbar Faisal Unsensor ini kecolongan atau gimana, kan biasa dia suka ya tanda kutip ngompor-ngomporin, tapi di sini dia dapat narasumber ya yang justru menyerang balik. Dalam arti kata begini, tuh lu lihat tuh politisi-politisi yang dulu nuduh Prabowo itu penculik apa sekarang dukung. Ini saya kasih contoh yang sederhana ya. Dulu yang bilang Prabowo penculik, Prabowo begini-begini, nggak bener lah gini-gini, program makan siangnya bullshit lah begini. Sekarang belain Prabowo, apa contohnya? Iya, dia belain Prabowo yang katanya dibully oleh Gibran, pemilik akun Fufu Fafa. Jadi sekarang dia balik badan nyalain Gibran yang ngebully Prabowo, padahal dia mereka sendiri yang dulu ngebully Prabowo sebagai penculik. Sekarang bela habis-habisan. Nah, itulah mental politisi kita. Begitu dia tahu yang ini akan berkuasa gitu ya, dia jilat pantat gitu ya. Sorry, mohon maaf saya ya kalau kasar. Nah, kita ambil contoh lah ini ya. Andi Wijayanto ini politisi PDIP ya. Ini kan sedang rame nih ya. Sebentar lagi ya. Sekarang ini kan menjelang tanggal 20 itu tinggal seminggu lagi. Jadi di dalam waktu 7 hari terakhir ini pasti ada pertemuan final antara Pak Prabowo dengan PDIP. Ya, atau tepatnya dengan Ibu Mega. Walaupun sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan tidak resmi katanya yang diwakili oleh Oli Dodo Kambe misalnya dari PDIP. Tapi nanti pertemuan resmi dengan ketum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Ujung-ujungnya ya sudah bocor lah, apalagi bocor halus tuh ya yang bilang-bilang gitu ya. Kalau sampai PDIP ikut kabinet Prabowo, ini kata Andi Wijoyanto nih ya, yang juga ya kita tahulah sering mengkritisi program-program yang dikampanyekan oleh Prabowo ya ketika kampanye waktu itu. Dia bilang kenapa kalau sampai PDIP ikut kabinet, orang Mega dan Prabowo pernah satu visi. Nah, ini dia nih ya, yang dulu serang-serang sekarang bilang pernah satu visi kok gitu ya. Mantap ya, mantap. Ini ada video juga nih ya, yuk kita simak nih yang saya maksud tadi nih, yang Akbar Faisal ditampar. Yuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa IKN akan menjadi problem nantinya, termasuk dengan pemerintahan yang baru. Sampai ada video dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu, mereka berbicara soal itu ditanya oleh wartawan ya. Maksudnya apa? Video gimana? Ada video pendek, isinya wartawan tanya Pak Prabowo apakah akan melanjutkan itu. Jawabannya? Dijawab mengatakan, oh ya tentu saja akan kita pertimbangkan dan pasti akan menjadi prioritas segala macam. Saya nggak tahu, saya lupa. Saya lupa. Kan provokator ya. Enggak dong. Nggak mungkin pertimbangkan, pasti lanjutkan, pasti tuntaskan. Kita bisa tampilkan nggak? Bisa, coba. Yakin? Ada ya? Ya, saya lupa. Iya, saya lupa. Nggak mungkin kata-kata Pak Prabowo pertimbangkan. Apa sih kalimat tepatnya gitu? Benar juga nih, kita perlu koreksi juga.
Ya, bukan aku yang koreksi, kau yang perlu koreksi. Ada nggak yang video itu? Ada, coba tampilkan. Kalau kau, ya, coba kita dengar dulu. Ya, coba. Ini nanti di video kan, Oh, iya dong. posting ya terus. Iya. Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Percepat. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua Ya, dikerahkan. dia menggunakan percepat ya. Semua. Jadi bukan mempertimbangkan ya. Kita. Kalau saya optimis, saya lihat Optimis. ya. Saya kira bagus sekali. Bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya Nah, untuk kita dengar. IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Nggak ada pertimbangan. Ya. Ya, ngaku salah dulu. Ya. Saya tidak mengingatnya tadi, makanya Ya, kita tampilkan. makanya Ya, itu. kita fair di sini. Coba kalau Oke. kau terima-terima aja kan, itu Ya. jadi kesimpulan kau kan. Oke. Anda lihat sendiri ya, video itu sangat jelas sekali. Di awal Akbar Faisal mau melemparkan satu isu bahwa proyek IKN itu bermasalah dan sepertinya akan dipertimbangkan apakah dilanjutkan atau tidak oleh Pak Prabowo. Nah, Arah bilang enggak tuh, kayaknya nggak begitu ya. Ya, dia tuduh jangan provokasi gini-gini ya. Enggak, ada videonya ya, udah diputarlah sama timnya Akbar Faisal ini. Ternyata di video itu tidak ada Prabowo bilang mempertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak. Malah kalau Anda dengar tadi videonya akan kita percepat. Makanya Ara bilang minta maaf loh, ayo minta maaf ya. Wah enggak, saya gini nih. Tadi kan makanya saya putar videonya. Nah, padahal dari awal dengan yakin sekali Akbar Faisal seakan-akan bilang ini proyek IKN akan bermasalah dan juga akan bermasalah bagi pemerintahan baru karena Prabowo itu akan mempertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak. Padahal Prabowo tidak ada kata-kata mempertimbangkan, tadi jelas ya. Malah dibilang mempercepat. Makanya Ara marah, ditampar dia, ya ditampar bukan tampar fisik ya, ditampar dengan suatu smash kata-kata juga. Lu minta maaf dong, ya. Lu salah lo, ya. Bukan aku yang minta, kamu yang harus minta maaf, ya. Wah, jadi jelas ya. Jadi ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat ya, jelas di sini ya. Sekarang politisi-politisi ya begitu deh, yang dulu yang hina-hina, yang ngebully, yang bilang ini sekarang merapat ya, tanpa minta maaf. Termasuk Akbar Faisal yang ngomong dia sebenarnya membuli Jokowi dan tanda kutip juga membuli Prabowo yang bilang Prabowo ini mempertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak gitu ya. Itu kan membuli, padahal Prabowo bilang akan mempercepat gitu ya. Nah, ini ada satu cuitan ya yang bagus menurut saya ya. Siapa ini Z atau siapa itu ya? Zizi ya. Bilang, jeripaya pengorbanan mereka yang menjadikan itu mungkin bukan hanya pejabat yang hahaha di atas. Ya. Begitu juga masih ngarepin mangkrak kayak masa lalu. Tega-teganya kalian benar-benar sampah peradaban. Yaitu orang-orang yang mengharapkan IKN itu mangkrak, itu sampah peradaban. Kok ngarep gitu ya proyek yang sudah, Anda lihat nih fotonya nih ya, para pekerja ya, di balik megahnya IKN ada ribuan pekerja konstruksi yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan kalian masih mengharapkan IKN itu mangkrak. Otak kalian di mana gitu ya? Kok nggak bisa move on gitu ya? Jagoan kalian sudah kalah, partai-partainya sudah merapat gitu ya. Ya sudah, move on dong. Move on dong. Move on. Anda boleh bilang lah, Prabowo itu nggak pantas, Gibran itu nggak pantas. Buktinya partai-partai yang dulu dukung capres-cawapres Anda pada rapat kok ke situ, merapat. Ya, Anda masih nggak mau move on, diketawain lu sama partai-partai yang mendukung jagoan lu. Lah, partai-partainya aja yang mendukung 01 dan mendukung 03 sekarang merapat kok ke tengah. Ya, terus Anda masih nggak mau move on. Lah, partai-partainya aja sudah move on semua. Anda lihat nih ya. Anda lihat nih ya. Yang mendukung 01 siapa? PKS, PKB, Nasdem. Semuanya merapat ke 02.
Terus yang mendukung 03 siapa? Perindo merapat, P3 merapat, Hanura saya belum dengar ya, atau mungkin sudah, saya nggak tahu ya. PDIP, nah, tinggal tunggu waktu, sudah ada negosiasi kok. Walaupun saya sebenarnya kalau mau jujur ya, boleh saja saya berbeda nih ya sama Pak Prabowo ya. Saya sih sukanya PDIP di luar aja gitu ya. Jadi apa ya, oposisi. Tapi ya saya harus menghargai atau menghormati prinsipnya Pak Prabowo. 1 musuh terlalu banyak, 1000 musuh terlalu sedikit ya. Ya, jadi kita serahkan saja kepada Pak Prabowo gitu ya. Kan saya bukan Pak Prabowo, walaupun saya punya preferensi yang mungkin agak berbeda ya. Tapi saya menghargai seorang presiden terpilih apapun keputusan yang dia ambil ya. Rasanya itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.